Ibaratnya kita mau nikah dulu ya. Ya. Kalau cuman plan-plan kapan nikahnya kan gitu ya kan. Nah, begitu pula bisnis ini ya. Hai sahabat sukses beternak, ketemu lagi dengan saya Om Kusnadi. Kali ini kita coba akan mengulik kisah sukses dari seorang tokoh di dunia apa ya, namanya masih nggak jauh-jauh dari seputar peternakan ya, terutama di peternakan domba kambing. Nah, beliau ini sejauh ini sudah melakukan ekspansi bisnis, artinya ada semacam diversifikasi produk ya. Nah, jadi beliau ini sudah punya namanya rumah akikah gitu, untuk memenuhi masyarakat kita yang melakukan akikah tapi tidak mau repot ya. Nah, seperti apa kisahnya, kita coba berkenalan dulu dengan beliau. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Iya Sehat. Pak, boleh dikenalkan ke teman-teman sukses beternak, nama Bapak? Nama lengkap saya Ya. Sujat Moko. Saya sekarang ini menggeluti atau memimpin bisnis ini, namanya bisnis akikah Pak. Ya, namanya Lampung Akikah atau LA Garden. Mungkin sedikit koreksi tadi, karena ada bendera yang namanya sama, nanti rumah akikah. Nanti gitu. khawatirnya disclaimer dulu. Disclaimer dulu ya. Kalau punya Bapak namanya apa Pak? LA Garden atau Garden. Lampung Akikah Garden. Oh gitu. Gitu ya. Biasa dipanggil LA Garden. LR Garden. Ya. Ya. Pak Moko mulai bisnis akikah ini dari kapan Pak? Digeluti seriusnya di tahun 2018. 2018. Artinya sudah berjalan 7 tahun ya Pak ya? Ya, plus minus begitu. Awalnya gimana Pak bisa kepikiran, kecetus untuk memulai bisnis akikah ini? Ya, sebenarnya kebetulan saya dulu bekerja di perusahaan tertentu ya. Terus kemudian saya berpikir di kota ini kenapa enggak untuk urusan kambing. Jadi seolah-olah kalau kambing ini awalnya ya, kambing untuk kurban itu biasanya di musiman kan, musim Idul Adha aja gitu. Nah, itu awalnya kami coba. Kebetulan basic saya juga dari kecil sudah biasa itu ngarit dan biasa dengan kambing gitu ya Pak ya. Nah, kami cobalah, tapi karena dua kaki belum terlalu fokus. Bapak tadinya bekerja di perusahaan gitu. Jadi akhirnya di tahun 2018 pun saya putuskan untuk pensiun dini dari perusahaan. Ya, dengan segala pertimbangan yang macam-macam, barangkali begitu. Saya tekunin, kemudian saya di samping menyediakan kambing kurban, saya coba dunia akikah. Karena saya hitung-hitung kelihatannya bisnis ini menarik ini. Kelihatannya sampai akhir zaman sepanjang masih ada manusia muslim ya masih ada bisnis akikah ini begitu Pak. Iya. Nah, sepanjang perjalanan Bapak nih, kira-kira hal apa yang menjadi tantangan beratnya Pak di bisnis akikah ini Pak? Kalau tantangan ada, cuman insya Allah masih bisa teratasi ya. Tadi intinya kita harus fokus aja. Tadi saya contoh pernah suatu ketika masih dua kaki, itu banyak masalah yang tidak terselesaikan dengan baik gitu Pak. Karena kurang fokusnya itu tadi ya Pak ya. Kalau secara umum permasalahan di Lampung khususnya kaitan dengan kambing ini dari sisi supply, dari sisi kemudian pemasarannya, insya Allah dari hulu ke hilir insya Allah aman sebenarnya. Aman tanda kutip ya. Pak, mengenai awal-awal berdirinya LA Garden ini Pak ya, Lampung Akikah ini, itu tentunya kan tidak banyak ya orang yang terlibat ya Pak ya. Itu Bapak jalani sendiri atau bagaimana Pak? Ya, awalnya saya melibatkan saudara-saudara saya, walaupun hanya 1-2 orang. Keluarga lah Pak ya. Keluarga, kemudian terkadang istri juga nyupport kan ya. Kemudian istri support terutama terkait dengan ini masakan akikahnya. Jadi cateringnya mulai ditangani oleh istri dan timnya pelan-pelan. Nah, akhirnya bisa berdiri sendiri untuk bagian catering akikahnya gitu. Malah pernah juga catering akikah itu mendirikan suatu unit usaha catering di tempat lain, walaupun sekarang sudah tinggal nama. Jadi semua sudah terfokus di sini gitu ya Pak ya. Pak, kalau boleh tahu ada berapa masakan yang Bapak sediakan untuk akikah kita Pak? Ada berapa menu gitu Pak? Menu akikah yang umum kalau yang disukai di sini umumnya kambing itu ketika dipotong kemudian diolah, biasanya menu yang disukai dijadikan gulai, sate, tongseng, malbi.
empat inilah empat menu itu ya, Pak, ya? masakan yang umum di kambing gitu. Nah, kemudian ada juga yang minta kambing guling. Oh, ada yang minta kambing guling gitu kan. Sekaligus edukasi kan, sebenarnya akikah ini mirip-mirip dengan kurban, artinya sepertiga bagian bisa dikonsumsi keluarga inti. Jadi walaupun dibikin kambing guling, sepanjang mungkin 2/3-nya disalurkan ke bukan keluarga inti, sebenarnya insya Allah sah menurut beberapa referen yang saya baca. Ya, tentunya juga ada kaidah-kaidah Islam yang mesti fikihnya ya, Pak, ya. Baik, yang mesti diperhatikan di situ ya, Pak, ya. Betul. Untuk suplainya gimana, Pak? Insya Allah kalau di Lampung ini aman ya. Kayak Lampung ini kebetulan ya sentra pakan, sentra ternak apapun ya. Kelihatannya ya alhamdulillah ketika asimilasi atau bisa dibilang pendatang-pendatang ini yang tidak segan untuk di dunia peternakan, dunia pertanian ini, insya Allah ya Lampung ini malah justru salah satu supplier ternak ke daerah-daerah sekitarnya. Bisa ke seberang, ke Jakarta gitu ya, Pak, ya. Ke Palembang, ke Bangka, dan lain-lain itu insya Allah Lampung aman gitu. Oh, jadi sejauh ini untuk stok tidak jadi masalah ya, Pak, ya? Insya Allah tidak ada masalah. Bagi teman-teman yang punya stok ya kan, kambing atau domba yang coba kepengen masuk menjadi supplier, boleh ya, Pak, ya? Boleh ya? Dan kami pun berusaha, kita tidak pernah mengadu harga, artinya harga adalah harga pasar, harga normal. Tidak pernah kami cerita, oh harga sana lebih murah, harga ini enggak. Jadi kita bersaing secara sempurna, secara sehat. Ya. Gitu. Kebanyakan dari kambing atau domba, Pak, yang dipotong di tempat kita, Pak? Relatif sama. Jadi kalau paket-paket yang secara menengah ke bawah memang kebanyakan sekarang ini mengarah ke domba. Kemudian kalau yang masih menengah ke atas itu sukanya yang bandot-bandot besar itu kan. Nah, itu kambing biasanya begitu. Iya. Menarik juga, Pak. Terus untuk SOP yang sudah Bapak terapkan sekarang seperti apa, Pak? Sebenarnya beberapa hal kami mengadopsi beberapa referen ya. Jadi prinsipnya apapun itu bisnis, kita upayakan kita harus nganut yang namanya siklus ya. Siklus PDCA. Plan, do, check, action. Jadi bisnis apapun kalau cuman plan juga nggak jalan, Pak. Jadi harus ada do-nya, harus ada eksekusi ya kan. Kemudian setelah dieksekusi ada evaluasi, setelah dievaluasi ada tindakan berikutnya. Itu harus muter terus, Pak. Jadi kalau hanya sebatas kita planning mungkin yang muda-muda, oh saya mau ini mau itu, yang pokok adalah coba kalau memang sudah hitung-hitungannya masuk, segera eksekusi atau do tadi gitu. Iya, berarti sudah matang banget ya bisnis yang sudah ditekuni Pak Moko ya, Pak, ya. Insya Allah gitu. Iya. Mengenai supply chain tadi sudah oke ya, Pak, ya. Terus mengenai alur kerjanya, apakah di tempat Pak Moko sudah tertata dengan rapi, Pak, supaya juga teman-teman sukses beternak ini tidak ragu-ragu untuk kalau misalkan pesen akikah di sini seperti itu, Pak? Insya Allah ini ya, jadi justru di Lampung Akikah Garden ini beberapa perbaikan contoh, misalnya ada tuntutan yang misalnya potong rambut baby, itu salah satu contoh selera konsumen yang terbaru, itu pun kita layani. Nah, jadi kaitan dengan SOP-nya semua yang terlibat di sini harus menganut itu. Nah, yang pokok adalah LA Garden ini sudah punya RPH kambing halal, jadi rumah potong hewannya sudah sertifikasi halal, Pak. Sertifikasi halal. Ya, sudah. Mungkin di Lampung terutama ya kambing itu udah RPH halal. Kemudian cateringnya juga sudah sertifikasi halal, sudah dapat sertifikat halal MUI. Kemudian LA Garden sendiri ini sudah kami bentuk namanya PT Perorangan, sudah kami hakikan, artinya sudah masuk Kemenkumham, secara hukum sudah tidak ada insya Allah yang menduplikat gitu jadi itu salah satunya. Jadi kalau sudah hal-hal yang besar-besar itu aja sudah kita pikirkan, insya Allah yang tadi yang kecil-kecil tadi itu sudah dengan sendirinya kita benahi dan ngikut itu, Pak, mungkin begitu. Seperti itu ya Pak. Mengenai pola pemasarannya yang sudah dilakukan oleh Pak Moko, sekarang pemasarannya lewat offline atau online, Pak, atau dua-duanya? Ini menarik juga ini. Kemarin sedikit dapat ilmu dari rekan-rekan, sekedar informasi juga, kebetulan saya ini periode 2025 sampai 2029 ini ditunjuk sebagai Ketua Aspakin Lampung. Apa itu, Pak, Aspakin, Pak? Asosiasi Pengusaha Akikah Indonesia yang di PW Lampung.
Lampung. Iya, Kebetulan saya yang megang untuk Lampung. Jadi kawan-kawan yang nanti bergerak di dunia akikah, mari kita gabung di Aspakin, terutama cabang Lampung. Nah, kita akan diskusi dan insya Allah pada 11 sampai 12 November ini, tahun ini ada meet up ya Pak. Itu ada meet up nasional. Ya. Lokasinya di Bandar Lampung. Oke, itu tadi. Kembali ke pertanyaan tadi. Bisnis ini sekarang ini saya pikir begini, semua bisnis itu ujung tombaknya sebenarnya market gitu Pak ya. Ketika marketnya itu lesu ya akan sulit untuk berkembang. Nah, salah satu market yang utama kalau sekarang dunia bisnis sekarang adalah ya medsos atau online gitu Pak. Jadi memang bisnis online ini ya salah satu ujung tombaknya. Kita nggak bisa masih merasa ego atau merasa sombong. Oh, semua udah kenal brand kami, misalnya kan begitu ya. Nggak bisa Pak. Iya, nggak bisa, itu nggak bisa. Ternyata generasi apa saya Gen Z atau apa sekarang itu lebih suka main di ini gitu kan, main di HP, tiba-tiba ya lewat ini yang dia butuhkan ternyata pas lewat ya sudah, mereka nggak mau pusing datang ke tempat plannya akikah, kemudian dia cukup di lewat medsos, terkadang kan cukup dengan transaksi di situ dan mereka minta menyaksikan misalnya polanya dengan ditolong divideokan dengan data yang ada ya sudah. Nah, itu jadi lagi-lagi tetap pemasaran offline ada, online juga yang dominan barangkali begitu. Kalau untuk porsinya, sampai dengan hari ini banyak mana Pak? Antara online dengan offline-nya Pak? Gini, kalau offline barangkali repeat order ya, ada-nggak ada mungkin ya sudah kemana itu atau mungkin nanti nular ke tetangganya, nular ke saudaranya. Nah, itulah offline-nya. Barangkali kalau online-nya masih terus gitu. Nah, menariknya kalau online ini kan bisa jadi cakupannya nggak hanya masyarakat Bandar Lampung kan. Pernah kami dapat customer itu dari Kalimantan. Tolong nanti didistribusikan ke panti terdekat atau panti yang Bapak rekomendasikan. Nah gitu. Jadi ya kita asumsikan sementara sih 50-50 lah itu aja Pak. Berarti bisa si pemesannya tadi nggak datang ke sini ya Pak ya? Bisa, betul. Jadi bisa. Sampai dengan pembayaran pun bisa ya? Sekarang kan era semua serba dimudahkan ya. Pembayarannya bisa transfer, kemudian pemotongannya bisa divideokan, kemudian penyalurannya juga bisa kami salurkan ya. Insya Allah kami pegang amanah itu kan gitu ya. Jadi mereka cukup menampilkan data yang mau akikah siapa, nanti komunikasi dengan CS-nya akikah, customer service-nya akikah cukup gitu. Ya termasuk jeli juga teman-teman Pak Moko ini. Artinya melihat peluang itu kan sekarang pola konsumsi, pola belanja generasi berikutnya ini kan lebih sederhana karena kesibukan yang luar biasa mereka kan bantu dengan pola yang online ini luar biasa. Pak, kira-kira customer itu kenapa harus beli ke tempat Pak Moko Lampung Akikah ini Pak? Apa yang menjadi pembeda Pak? Harapannya begini, yang pertama kalau customer kita nggak bisa menafikan masalah harga. Ya kan? Kaitan dengan mutu itu kan macam-macam ya, ada mutu harga, mutu delivery, misalnya masakannya bagus, cuman telat waktunya makan siang, katanya dikirimnya jam 3. Nah, ini juga jadi problem. Kemudian apalagi kemudian masalah dari kambingnya yang ditawarkan, kemudian pelayanannya. Nah, jadi kami juga punya medsosnya, punya IG-nya. Nah, itu kami rangkum itu. Kadang-kadang kami minta testimoni mereka. Alhamdulillah itu bintang 5 insya Allah gitu kan. Ini kalau luar versi biasa customer itu. Jadi mereka rata-rata repeat order dan itu yang mungkin membuat mereka untuk datang kembali. Kemudian secara suasana di tempat kami pun juga kami bikin dari kandang sampai dapur itu menyenangkan. Jadi contoh misalnya hal sederhana begini, akikah itu biasanya pasangan muda. Pasangan muda itu biasanya bawa anak kecil. Anak kecil biasanya takut dengan darah dan hewan atau kambing dan lain-lain. Nah, itu mereka nggak harus orang tuanya oke deh mungkin menyaksikan di pemotongan, tetapi anaknya bisa duduk-duduk sambil main ayunan di sini, gitu ya. Bisa main-main sama kelinci kan. Ada kelinci sama juga. burung. Nah, itulah salah satu yang kita tawarkan. Jadi ada edukasi lain yang bisa mensupport ini ini barang. Iya. Nah, untuk saat ini berapa orang timnya Pak Moko yang ada di bisnis akikah ini Pak? Baik, kalau di kandang, anak kandang istilahnya 1, kemudian admin medsos 1, kemudian admin untuk kaitan dengan brand
frontlinernya itu ada 2, nah itu Ya. kurang lebih di admin akikah seperti itu kurang lebih ada 5 orang. Kemudian di catering plus minus juga 5 orang. Jadi total langsung ada 10 bersinergi orang, di sana. Seperti itu. Nah kemudian tenaga potongnya kami upayakan yang freelance aja, yang sudah biasa di pemotongan dan punya sertifikat Juleha, juru sembelih halal Juru udah sembelih punya, halal, dan RPH-nya di sini insya Allah udah RPH halal gitu kan. Itu kan wajib kan Pak Ya, itu punya kalau sertifikat Juleha, ya? Juleha wajib gitu. Kalau RPH mungkin sebenarnya untuk sekarang dunia kuliner yang mau sertifikasi halal dia meminta itu dapat dari kambingnya dari mana gitu, termasuk itu juga gitu, dapat ayam dari mana. Iya, jadi ditelusuri asalnya gitu. ya Pak ya. Betul. Pak, untuk armada yang untuk ngantar ke customer ada berapa unit Pak? Sementara satu kalau yang udah yang reguler satu, tapi kadang-kadang kalau akhir pekan itu ada beberapa pengantaran lebih, ada nanti kendaraan yang lain ada juga dibantu oleh begitu. Sampai dengan hari ini Pak, kalau boleh tahu berapa sih rata-rata Bapak motong kambing atau domba dalam 1 bulan? Wah, ini agak ini juga nih pertanyaannya. Agak gelisik ini Pak. Luar biasa ini. Sederhananya ya kalau sepekan itu bikin rata-rata 30-35 lah. 30 sampai 35 ekor. Itu dalam 1 minggu. Ya, dalam sepekan. Iya. Ya itu lumayan banyak itu Pak. Untuk gitu. ukuran Lampung lumayan. Untuk ukuran Lampung. Iya. Jadi banyak juga ya Pak ya teman-teman yang sudah bergabung di tadi yang Aspakin tadi ya Pak ya. Aspakin, insya Allah kita upayakan ke yang memang menggeluti dunia akikah. Mari kita gabung di sini, plus minusnya atau mungkin insya Allah banyak plusnya, banyak sisi positifnya yang bisa kita ambil. Jadi walaupun itu ibaratnya asosiasinya para kompetitor. Sebenarnya menarik ini kan. Jadi kita berbagi ilmu sesama kompetitor gitu kan. Tapi mungkin sekarang nggak ada kompetitor ya, yang ada ya kolaborator lah gitu Pak. Bahasanya ya diperhalusnya begitu. Karena pada akhirnya rezeki juga Allah udah ngatur ya. Terlepas apapun bentuknya ya. Benar. Itu pada akhirnya gitu. Melisik ke Aspakin tadi Pak, kira-kira hal positif apa yang akan didapat kalau misalkan teman-teman gabung ke asosiasi itu Pak, kira-kira Pak? Banyak ilmu sebenarnya. Jadi seperti semalam kami ikut Zoom meeting dengan para senior dalam konteks omset ya. Itu kami sempat terkejut-kejut awalnya, nggak nyangka kalau daerah Jabodetabek segala macam ya itu ya, yang dengan tingkat kesibukannya luar biasa itu, mereka tuh omset bisa kisaran 2M untuk omsetnya dalam 1 bulan gitu. Di satu rumah akikah rumah jasa akikah ya, satu jasa akikah itu walaupun mereka akhirnya bikin cabang-cabang gitu, dan itu cenderung mereka tadi nggak terlalu banyak kandang-kandang yang besar-besar, cukup dengan ini gitu kan ya, cukup dengan pengelolaan manajemen yang bagus gitu aja gitu. Jadi banyak hal yang sebenarnya bisa diambil dari itu. Kemudian ya kita semacam sharing lah ilmu-ilmu yang bermanfaat, karena dari cerita semalam itu pelan-pelan contohnya dimulai dari kemarin rame era COVID itu orang ternyata yang mau akikah tetap jalan, cuman mereka bingung ternyata mau menyalurkan. Nah kebetulan ada jasa akikah yang siap mengantarkan ke lokasi, termasuk ke Saibul Hajatnya itu, misalnya mau ke rumahnya atau ke panti asuhan atau apa itu mereka nggak perlu repot-repot datang gitu. Nah ini hal-hal seperti itu kan menarik gitu. Mungkin juga bisa ini ya Pak ya, sharing tentang teknologi terbaru di rumah potongnya ataupun menunya ataupun supply-nya. Kalau misalkan mereka kurang bisa ngambil di sini, mungkin seperti itu juga ya Pak ya. Jadi menarik juga, kemarin ada kawan itu menawari malahan yang dari Jabodetabek itu menawarkan kami tolong dipotongkan di Lampung gitu kan. Ada yang menawar gitu. Yang penting sesuai dengan syariahnya, kemudian sesuai dengan itunya kan, syar'inya, kemudian dikirim dalam bentuk sudah karkas. Nah, itu menarik lagi itu. Itu frozen atau segar? Iya, di frozen kan. Artinya mobilnya nanti kita siapkan dalam bentuk box frozen gitu. Berapa banyak kalau boleh tahu Pak kebutuhannya Pak? Itu belum kami tindak lanjuti karena memang perlu perhitungan yang matang dulu, perizinannya dan lain-lain. Tapi intinya bahwa di situ ada ruang untuk peluang berikutnya luar biasa begitu. Paling tidak kan gini Pak, teman-teman sukses beternak ini kan yang dibahas tiap hari itu di rata-rata konten
YouTuber yang lain itu kan tentang budidayanya aja Pak ya, di hulunya aja. Nah ini kan kita coba bedah di hilirisasi usahanya kan, ternyata juga peluangnya juga banyak kan, luar biasa ya. Nah ada yang satu hal menarik saya buka aja kan, kalau bisnis akikah itu insya Allah kalau bisnis tradingnya ya, trading kambing itu terkadang masih ada, mohon maaf tanda kutip, tipu menipu. Kadang-kadang barang dikirim telat bayarnya atau barangkali separuh yang terbayar. Nah kalau di akikah insya Allah aman Pak. Kenapa? Karena sebelum kambing dipotong sudah dilunasi. Nah itu menangnya. Jadi tidak ada cerita oh belum dibayar akikahnya, karena hakikat akikah itu kalau menurut hadisnya adalah setiap anak yang lahir tergade dengan akikahnya, maka dipotongkanlah kambing atau domba untuk menebus itu gitu. Jadi intinya kalau menebusnya masih utang kan belum dapat gitu ya. Karena ada konsekuensi hukum agamanya di situ gitu. Ya Pak ya. Jadi unsur keikhlasan itu luar biasa gitu. Iya, benar. Makanya ketika mereka sudah seperti itu, udah ikhlas all out ya, setentunya yang diamanai untuk memotong kambing dan atau jasa-jasa akikah tadi ya harus lebih amanah lagi. Iya, benar. Pak, satu hal, planning Bapak ke depan seperti apa untuk mengembangkan Lampung Akikah ini Pak? Sebenarnya kami dengan rekan-rekan Aspakin ya, satu hal itu kalau bisa ya punya efek ke lingkungan yang positif. Jadi karena satu hal nih, pertama kebutuhan kambing itu kan terus meningkat kan. Iya. Kambing domba ini meningkat. Nah kami sebenarnya bekerja sama dengan panti asuhan yang mandiri itu, kita mau mengadakan budidaya domba yang semi umbaran itu, yang nantinya ketika mereka panen itu kita tampung dengan harga yang memang harga pasar. Itu satu ya kan. Kedua, pengembangan untuk Lampung Akikah lagi ya insya Allah harapannya nanti cari lahan yang lebih luas sehingga ada satu integrate, bisa edukasinya dan sampai hulu ke hilirnya itu terwakili di situ Pak. Itu harapannya seperti itu. Jadi lebih menarik lah gitu kan. Harapannya harus berkembang kan begitu. Nah sebenarnya yang utama tadi, kalau bisa panti-panti asuhan yang mandiri itu bisa kita berdayakan. Mereka melihara 2 bulan, 3 bulan domba, nanti kita ambil, kita tampung kan dengan harga pasar untuk memenuhi akikah kami. Nah ini sebenarnya luar biasa itu. Konsep ini udah pernah kami tawar-tawarkan. Tapi untuk memenuhi jasa akikah itu apakah ada kriteria tertentu Pak? Ada. Jadi kalau secara umur, kalau akikah itu yang pasti kan sekaligus edukasi, ini beberapa referen yang saya baca, tidak ada kewajiban untuk kambing jantan atau betina yang pertama. Jadi memang yang diupaya yang disyaratkan itu kalau bisa yang sempurna kan gitu. Kalau mau sempurna ya kan, kalau sempurna barangkali boleh deh yang jantan, karena kalau betina nanti dari sisi pemerintahan kan bagaimana nanti breedingnya dan lain-lain. Kelangsungan ininya ya. Kalau secara usia, kalau domba itu minimal 6 bulan Pak, udah boleh untuk akikah. Kemudian kalau kambing minimal 1 tahun gitu. Itu beberapa referen yang saya baca. Jadi punya kemudian tadi yang disebutkan Bapak ya, itu tidak cacat kan. Nah itulah beberapa syarat yang digunakan untuk akikah. Nah di ujung obrolan kita nih Pak, apa pesan dan kesan Bapak nih terhadap semua pelaku usaha budidaya terutama ya Pak ya, supaya maju ke depannya Pak? Yang jelas tadi, yang utama itu jangan lepas dari PDCA, dari apapun bisnisnya jangan lepas dari PDCA, plan do check action ya. Ibaratnya kita mau nikah dulu ya, kalau cuman plan kapan nikahnya kan gitu ya kan. Nah begitu pula bisnis ini ya, bisnis apapun, breedingnya, kemudian mau jasa akikahnya atau apapun ya tadi, bikinlah plan yang matang kan gitu. Planningnya dulu matang, kemudian ya do tadi kan gitu. Sebenarnya itu kalau dikembangkan luar biasa sebenarnya. Daripada kita mengasih jangan ini jangan itu ya kan, terlalu kerjakan detail, nah itu malah repot. Yang penting poinnya di situ tuh sudah mengena semua Pak. Ringkes itu udah. Jadi seperti itu teman-teman semua, sukses peternak ya, apa yang sudah dibahas sama Pak Moko. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan untuk di sektor peternakan domba kambing, di samping di hulunya, tapi ini di hilirnya juga bisa semua kita lakukan gitu. Terima kasih banyak teman-teman sudah menyimak obrolan kita kali ini. Terima kasih banyak Pak Moko. Sama-sama Pak, terima kasih banyak. Sampai jumpa teman-teman.